Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, ya. Bagaimana caranya menurunkan ego ketika punya pertengkaran dengan suami? Mohon nasihatnya dan sarannya. Syukran jazakumullahu khairan. Sebenarnya ketika ada pertengkaran dengan suami, maka yang paling dituntut untuk menurunkan ego itu adalah suami sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena suami ini laki-laki. Laki-laki lebih dominan, dia menggunakan akal pikirannya. Sementara wanita itu memang dia dominannya egonya, perasaannya. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika bertengkar dengan istrinya, maka kita lihat lebih banyak Rasulullah yang diam, lebih banyak Rasulullah yang sabar, berlapang dada. Nanti setelah tenang, setelah reda, baru beliau memberi nasihat. Bahkan dalam beberapa kejadian peristiwa dia dengan istrinya, malah sikap beliau yang sabar itulah yang akhirnya mencairkan suasana. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, terjadi pertengkaran antara Rasulullah SAW dan Aisyah. Terjadi perselisihan sampai-sampai Aisyah meninggikan suaranya, berkata dengan suara yang keras terhadap Rasulullah SAW. Lihat, ini Rasulullah SAW. Oh, bukan berarti boleh ya langsung, wah kalau Aisyah saja seperti itu berarti boleh saya seperti itu, bukan. Sifatnya wanita itu kadang dia lepas kontrol. Dia tahu itu tidak boleh, dia harus menghargai suaminya. Dia tidak boleh meninggikan suaranya di atas suara suaminya. Tapi kadang karena perasaan dia yang lebih daripada seorang suami, maka terkadang wanita itu lepas kontrol, akhirnya suaranya lebih tinggi daripada suaminya, dan itu salah. Tapi Rasulullah SAW tahu ini kesalahan istrinya, dan memang itulah dia wanita yang memang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Maka Rasulullah SAW tetap bersabar. Yang marah malah Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Waktu itu ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedang lewat di depan rumah Rasulullah SAW. Terdengar suara Aisyah yang keras. Abu Bakar marah. Dia minta izin masuk. Setelah masuk, langsung dia pukul Aisyah. Marah dia kepada anaknya karena mengeraskan suara, meninggikan suaranya dari Rasulullah SAW. Aisyah ketika dipukul oleh ayahnya langsung lari ke punggung Rasulullah SAW, berlindung di belakang Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, bukan untuk ini kami izinkan engkau masuk, katanya. Wah, dibela Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar pergi, apa kata Rasulullah SAW pada Aisyah? Wahai Aisyah, lihatlah, aku sudah melindungimu dari ayahmu. Subhanallah. Tidak ada marahnya, ya. Beliau tetap bersabar, beliau tetap berlapang dada. Tapi wahai saudariku, agar engkau bisa bersabar menurunkan egomu terhadap suamimu, ketahuilah bahwa hak suamimu itu sangat besar. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, aku akan perintahkan wanita sujud kepada laki-laki, kepada suaminya. Begitu besarnya hak suami, sehingga tidak boleh seorang wanita meninggikan suaranya, bersikap kasar kepada suaminya. Bahkan yang terbaik bagi seorang wanita adalah meraih tangan suaminya, meminta maaf kepadanya, meminta keridhoannya. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan istri-istri kalian di sorga kelak? Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat wanita yang menjadi istri kalian itu, kata Rasulullah SAW. Mereka adalah wanita al-wadudul walud, wanita yang punya sifat kasih sayang,
wanita yang memberikan atau yang memiliki keturunan yang banyak, dan juga disebutkan di situ wanita yang apabila dia disakiti oleh suaminya. Maksud disakiti ini mungkin terjadi permasalahan dan dia tahu suaminya salah. Lalu dia raih tangan suaminya dan dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku tidak akan bisa memejamkan mataku untuk tidur sampai engkau ridho kepadaku." Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia tahu bahwa kalau seandainya suaminya sampai subuh tidak ridho kepada dia, kalau suaminya murka kepada dia sampai subuh, dia takut Allah yang di atas langit sana akan melaknatnya. Malaikat-malaikat akan mendoakan keburukan untuknya. Sebagaimana di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka minta keridhaan kepada suami. Dengan itu, dengan kita minta maaf, minta keridhaan suami dengan mengharapkan pahala dari Allah, insya Allah ego itu bisa diturunkan.